Halo teman-teman, di sini saya akan melakukan penjelasan tentang video hukum administrasi negara. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya, apa itu hukum administrasi negara? Di sini saya ada beberapa poin tentang hukum administrasi negara. Kiranya teman-teman dapat mendengar apa yang saya sampaikan untuk beberapa poin-poin penjelasan hukum administrasi negara. Namun sebelum saya melanjutkan video ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Halo teman-teman, di sini sebelum saya melanjutkan video, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Arya Jaka Pratama Tempobolon. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia dengan NIM 243305611124 dengan kelas semester 1 pagi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup hukum administrasi negara. Yang pertama itu ialah Pengertiannya ialah hukum administrasi negara mengatur tentang penyelenggaraan negara dan tata cara hubungan antara pemerintahan negara dengan warga negara. Selanjutnya ialah ruang lingkup. Ruang lingkupnya yaitu mengatur beberapa aspek. Ada 4 aspek yaitu organisasi pemerintahan, peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kebijakan, dan perizinan. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang asas-asas umum pemerintahan. Asas-asas umum ini terbagi menjadi 3, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas. Yang pertama itu ialah kepastian hukum. Kepastian hukum harus jelas dan mudah dipahami agar dapat diterapkan secara adil. Yang kedua itu ialah keterbukaan informasi publik yang dapat diakses mudah secara transparan dan akuntabel untuk mendorong partisipasi masyarakat dan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga itu ialah akuntabilitas, yaitu pejabat pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan dana publik. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan letak-letak dan kewenangan pemerintahan. Letak-letak dan kewenangan pemerintahan ini terbagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang pertama itu ialah eksekutif. Eksekutif ini ialah presiden dan segala jajaran yang melaksanakan kebijakan administrasi negara. Yang kedua ini ialah legislatif. Legislatif ini ialah DPR dan DPD. Tugasnya ialah membuat undang-undang dan mengawasi segala bentuknya pemerintahan. Yang ketiga ini adalah yudikatif. Yudikatif ini ialah Mahkamah Agung dan jajaran peradilan lainnya yang menegakkan hukum. Oke teman-teman, slide selanjutnya ialah diskresi dalam administrasi pemerintahan. Ini terbagi menjadi 3 juga, yaitu pengertian, syarat, dan contoh. Yaitu pengertian adalah kewenangan pejabat untuk mengambil keputusan dalam batas-batas tertentu. Yang kedua itu ialah syarat, keputusan harus sesuai dengan peraturan, proporsional, dan tidak melanggar hak asasi. Yang ketiga itu ialah contoh, memberikan izin usaha, penetapan tarif pajak, dan pemberian bantuan sosial. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membacakan perizinan dan pengawasan administrasi. Perizinan ini ialah proses untuk memperoleh izin dari pemerintah untuk menjalankan suatu kegiatan. Yang kedua itu ialah pengawasan.
Pengawasan ini ialah kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintah sesuai dengan aturan. Oke, selanjutnya saya akan membacakan perbuatan pemerintahan dan tanggung jawab negara. Peraturan pemerintahan dan tanggung jawab negara ini terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan pemerintahan dan tanggung jawab negara. Perbuatan pemerintahan ini ialah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Yang kedua ini ialah tanggung jawab negara, kewajiban negara untuk menanggung kerugian akibat kesalahan pejabat negara. Di sini juga warga mendapatkan perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum bagi warga negara, yaitu hak untuk didengar. Yang kedua adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketiga ialah hak untuk mengajukan gugatan. Yang pertama itu ialah warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan permohonan. Yang kedua itu ialah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum ialah warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika haknya dilanggar. Yang kedua itu ialah hak untuk mengajukan gugatan. Ketika warga negara dapat mengajukan gugatan ke petun jika merasa dirugikan oleh pemerintahan. Oke teman-teman, itu saja mungkin yang dapat saya simpulkan untuk penjelasan hukum administrasi negara. Kiranya teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan dan apa yang saya ucapkan tentang penjelasan hukum administrasi negara. Dan saya dapat menyimpulkan di sini bahwasanya hukum administrasi negara memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan melindungi hak warga negara. Dengan memahami asas-asas dan mekanisme yang berlaku, kita dapat membangun negara yang adil dan sejahtera. Terima kasih teman-teman. Jikalau ada salah kata saya, mohon dimaafkan. Kiranya teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan dan kiranya ini bermanfaat bagi kita semua.